Imam Fathul Bari, Sahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka Allah ma'lam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah ma'lam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Dengarkan aja. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab, tak terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro nak kowe ra iso tak warai, nak maca. Karena dalam kiro asap ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin, karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah, jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron, faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa tetap bilang dikul maisha, tapi kiro kita fala takufi doikin, bukan pakai apa dikin ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayah sibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuhikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madkhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madkhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar Al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongan ini sampean milih yang tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita